أجداده أو قال أخواله من الأنصار. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali datang ke Madinah tinggal di rumah kakeknya atau pamannya dari kalangan Ansar. Wa annahu shalla qibala Baitil Maqdisi 16 syahran atau 17 syahran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qiblal baiti. Dan Rasulullah senang jika arah kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Wa annahu shalla awwal salatin shallaha salat al-'asr. Dan Rasulullah melakukan salat pertama yaitu salat asar. Wa shalla ma'ahu qaumun. Dan Nabi salat bersama beberapa orang. Fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu famarra ala ahli masjidin wa hum raki'una faqala ashhadu billahi laqad shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Dan seorang lelaki dari mereka yang salat bersama, dia keluar dan melewati orang-orang yang sedang salat di masjid sementara mereka ruku. Ia berkata, saya bersaksi demi Allah, sungguh saya telah salat bersama Rasulullah menghadap ke Mekah. Fadaru kama hum qibalal baiti. Maka mereka berpaling seperti posisi mereka menghadap ke Baitullah. Wa kanatil yahudu qad a'jabahum idza kana yusalli qibala Baitil Maqdisi wa ahlul kitabi. Dan orang-orang Yahudi merasa senang ketika dia salat menghadap ke Baitul Maqdis dan ahlul kitab yang lainnya. Falamma walla wajahahu qibalal baiti ankaru dzalika. Tetapi ketika dia membelokkan wajahnya ke arah Ka'bah, mereka menolak hal itu. Qala Zuhairu haddatsana Abu Ishaq anil Bara'i fi hadithihi hadza annahu mata 'ala al-qiblati qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim fa anzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Bara dalam hadisnya ini bahwa ada beberapa orang yang meninggal di atas kiblat yang lama sebelum kiblat itu dialihkan dan mereka terbunuh. Maka kami tidak mengetahui apa yang harus kami katakan tentang mereka. Lalu Allah menurunkan ayat, dan lalu kemudian Allah menurunkan firman-nya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yaitu Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya sudah. Jadi konteksnya ini sholat itu adalah iman, karena firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yakni wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum indal bait, yakni karena turunnya
firman Allah apa pengalihan atau perpindahan arah sholat umat Islam itu terjadi di Medina, ya, dan itu sudah banyak orang yang meninggal dunia dan terbunuh. Mereka itu sholat mereka itu sebelum sholat mereka itu semuanya menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Jadi bagaimana dong, hilang dong itu anunya. Tidak, kemudian Allah menurunkan karena begitulah orang anu ya, yang melempar lagi wacana orang-orang Yahudi ini, eh kenapa kamu lagi berpaling dari Baitul Maqdis, ya. Maka nanti tidak ada dong pahalanya orang-orang yang dulu itu yang menghadap ke Baitul Maqdis. Maka turunlah firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yakni wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum. Ya, saya kira itu. Dan ini di hadis ini dekat dengan eh, pembahasan kita di Al-Iqan, ya. Nanti masuk dalam ayat ayat-ayat yang turun di An-Naus Salis, ayat-ayat yang turun di malam hari dan di siang hari, ya. Sekarang masih pembahasan antara ayat-ayat yang turun saat Nabi sedang bermukim di tempat dan ayat-ayat yang turun dalam perjalanan. Baik, kita pindah ke Al-Quran, ya. Terima kasih. Wa minha Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi. Al-ayat Al-ayata nazalat bil Hudaybiyah. Ayat ini diturunkan di Hudaybiyah. Kama akhrajahu Ahmadu an Ka'b bin Ujrah alladhi nazalat fihi. Sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dari Ka'ab bin Ujrah alladhi nazalat fihi, yang ayat ini turun kepadanya. Wal Wahidiyyi an Ibni Abbas, dan Wahid dari Ibnu Abbas. Wa minha, dan firman Allah, amana rasulu, surah Al-Baqarah ayat 285. Al-ayat qila, dikatakan bahwa ayat ini nazalat yauma fathi Makkah, diturunkan pada saat Fathu Makkah. Walam aqif lahu ala dalil, dan saya tidak menemukan adanya dalil untuk itu. Wa minha, dan firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi, Al-Baqarah ayat 281. Al-ayata nazalat biminan ama hajjatil wada'i. Ayat ini turun di Mina pada tahun Haji Wada. Fima akhrajahul Baihaqi fid Dalail, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalail. Jadi semua tadi riwayat ini kita masih membahas tentang ayat-ayat As-Safari, ya. Jadi ayat-ayat As-Safari adalah ayat-ayat yang turun dalam perjalanan Nabi yang keluar dari Madinah. Termasuk walaupun itu seperti ini turun di Hudaybiyah, itu kan sudah Nabi disebut dengan musafir di sini karena pada masa itu Nabi sudah bermukim di Madinah. Yaumu Fathi Makkah juga demikian, ya. Amanar Rasul demikian juga di Mina. Wattaqu yauman. Semua ayat yang dalam Al-Baqarah ini adalah
disebut dengan ayat Madaniyah, ya, karena surah Al-Baqarah itu turunnya dimulai pada tahun kedua Hijriyah. Tetapi masuk dalam kategori ayat-ayat safari. Lanjut. Wa minha, dan firman Allah, alladzina istajabu lillahi wa rasuli, surah Al-Imran ayat 172. Al-ayata akhraja at-Tabarani, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat bisanadin sahihin an Ibni Abbasin, dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas, annaha nazalat bihamra al-asadi, bahwa sesungguhnya Asad. Ya. ayat ini turun di Hamra al-Asad. Hamra al-Asad. Wa minha, dan firman Allah, ayatut tayammumi fin nisa'i, ayat tentang tayammum dalam surah An-Nisa ayat 43. Akhraja Banu Mardawaihi anil Asla'i bani Syarik, Ibnu Mardawai mengeluarkan sebuah riwayat dari Asla' bin Syarik, annaha nazalat fi ba'di asfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayat ini turun dalam sebagian perjalanan Nabi. Wa minha, dan firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, surah An-Nisa ayat 58. Nazalat yaumal fathi fi jawfil ka'bati, ayat ini turun pada yaumul fathi, pada Fathul Makkah, fi jawfil ka'bati, di tengah Ka'bah, kama akhrajahu Sanaidun fi tafsirihi an Ibni Juraij, sebagaimana Sunaid telah mengeluarkan sebuah riwayat dalam tafsirnya an Ibni Juraij, dari Ibnu Juraij, wa akhrajahu Banu Mardawaihi an Ibni Abbas, dan Mardawai mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. Wa minha, dan firman Allah, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata, An-Nisa ayat 102. Al-ayata nazalat bi'usfana baina adh-dhuhri wal 'asri kama akhrajahu Ahmad. Ayat ini turun di tempat yang bernama Usfan, antara suhur dan asar, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ahmad an Abi Ayyash Az-Zuraki, dari Abi Ayyash Az-Zuraki. Wa minha, dan firman Allah, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, surah An-Nisa ayat 176. Akhrajal Bazzaru wa ghairuhu an Husaifata annaha nasalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin lah, bahwa Imam Bazzar dan lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Husaifah bahwa ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Wa minha, dan firman Allah, awalul ma'idati akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Firman Allah, ayat pertama Al-Maidah, Al-Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya Syu'abil Iman an Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid, annaha nazalat biminan, bahwasanya ayat ini turun di Mina. Wa akhraja fid dalail an Ummi Amrin, dan juga mengeluarkan di dalam sebuah riwayat di dalam kitabnya Ad-Dalail an Ummi Amrin, dari Ummu Amrin, an ummiha, dari pamannya, annaha nazalat fi masirin lah, bahwasanya ayat ini turun di perjalanan. Wa akhraja Abu Ubaid an Muhammad bin Ka'bin, dan Abu Ubaid mengeluarkan sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab, qala, berkata, nazalat suratul Maidati fi hajjatil wada'i, bahwa surah Al-Maidah turun pada Haji Wada,
fima baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Wa minha, dan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, surah Al-Maidah ayat 3, fi sahihi an Umar, di dalam kitab sahihnya dari Umar, annaha nazalat ashiyata Arafah yaumal jumu'ati ama hajjatil wada'i, bahwa ayat ini turun pada sore hari di Arafah yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, ama hajjatil wada'i, pada tahun haji wada. Walahu turukun kathiratun, bahwa riwayat ini memiliki jalan periwayatan yang banyak. Lakin akhraja Ibnu Mardawaihi an Abi Sa'id al-Khudri, akan tetapi Ibnu Mardawai mengeluarkan sebuah riwayat dari Abi Sa'id al-Khudri, annaha nazalat yawma ghadiri khummin, sesungguhnya ayat ini turun pada hari Ghodiri khummin. Wa akhraja mithlahu min haditsin Abi Hurairah, dan beliau juga mengeluarkan sebuah riwayat yang sama dari hadis Abu Hurairah, wa fihi, dan di dalamnya annahu al-yawm ats-tsamin 'ashra min Dzulhijjah, bahwa itu terjadi pada hari ke-18 Zulhijjah, marji'uhu min hajjatil wada'i, sepulangnya Nabi dari haji wada, wa kilahuma la yasihhu, dan kedua riwayat itu tidak benar. Wa minha, Yang benar apa? dan firman Allah, Yang benar yang pertama ya, yang punya jalan walau turun katire itu turun di Arafah waktu makan siang hari Jumat, itu haji akbar karena wukuf bertepatan dengan bertepatan dengan hari Jumat. Nah, di situ disebut dengan haji akbar. Nah, di situ kan Nabi berpidato, inna baladakum hadza haram wa yawmukum hadza haramun. Nah, di situ perlu juga kita ini. Jadi kenapa Nabi mendeklarasikan di hari itu hadza yaumukum haramun? Karena itulah hari pertama di mana hari-hari yang ditentukan Al-Quran itu kembali ke tempatnya semula. Jadi orang dulu itu berhaji sebelum Nabi berhaji, bukan pada musimnya, ya, bukan pada waktunya. Umpamanya 9 Zulhijjah itu sudah keluar dari waktu yang sebenarnya. Makanya ada namanya dalam Al-Quran itu an-nasi, innaman nasi'u siyadatun fil kufri, yang mempending-pending mempending-pending waktu. Jadi orang kafir Quraisy dulu itu kalau dia mau berperang, ya, kebetulan bulan Muharram atau Ashhurul Hurum yang diharamkan berperang itu, dia pending itu bulan. Tidak apa-apa kita berperang sekarang, pindahkan saja bulannya. Jadi lama orang sebelumnya itu berhaji bukan di waktu haji sebenarnya, ya toh? Maka dikembalikanlah kembali pada masa Nabi itu. Nah, saya tidak tahu sekarang adakah sains yang membuktikan bahwa sebenarnya pelaksanaan ibadah kita ini apakah sesuai atau terlambat dari sebenarnya atau lebih maju, Ki? Ya toh? Siapa tahu sebenarnya kita ini berhaji bukan di bulan haji, atau kita berpuasa Ramadan bukan di Ramadan. Sebenarnya seharusnya itu bulan Syawal. Hanya ini ya, ini masih berkaitan dengan apa? Ayat-ayat
as-safari dan hadari. Jadi ada ayat. Jadi Al-Itqan Al-Hafiz As-Suyuti yang dia contohkan di sini adalah ayat-ayat safar, gitu. Ayat-ayat safar. Karena ayat-ayat hadari itu ya di mana tidak safar ya Nabi bermukim di tempat di rumahnya atau dalam kampungnya itu banyak sekali. Jadi Imam Asyuti hanya mencontohkan ayat-ayat yang turun dalam perjalanan. Nah, di antaranya itu tadi. Lanjut. Wa minha, dan firman Allah, ayatut tayammumi fiha, ayat tayammum dalam surah Al-Maidah, fi sahihi an Aisyah annaha nazalat bil Baida'i. Aisyah mengeluarkan sebuah riwayat dalam sahihnya bahwasanya ayat ini turun di Al-Baida. Wahum dakhilun al-mad wahum dakhilun al-Madinah, dan mereka masuk di Madinah. Wa fi lafz bil Baida'i au bidzatil jaishi, di Baida atau Zatil Jaish. Qala Ibnu Abdul Barri ani qala Ibnu Abdul Barri fi Tamhidi. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid berkata, yuqalu, dikatakan, innahu kana fi ghazwati Banil Mustaliki, bahwa ayat ini turun, ayat tersebut turun ketika perang Bani Mustalik. Wa jazama bihi fi al-istidraki, dan juga Al-istidkar. al-istidkar, Ya, dan juga menegaskan pendapatnya di dalam kitabnya Al-Istidkar. memastikan ya. Dia memastikan pendapat itu di kitabnya Al-Istizkar. Wa sabaqahu ila dzalika Ibnu Sa'di. Dan Ibnu Sa'd juga sudah berpendapat sama, lebih dahulu berpendapat yang sama. Kemudian Ibnu Hibban. Wagos Jadi sudah dua wabnu pendapat ya. Lanjut. wa ghazwatu Banil Mustaliki hiya ghazwatul Muraisi, dan perang Bani Mustalik sama dengan perang Muraisi. Wastab'ada dzalika ba'dul mutaakhirin, dan pendapat ini dianggap jauh dari kebenaran oleh sebagian ulama mutaakhirin. Qala Ibnu Abdil berkata, li'anna al-Muraisi'a min nahiyati Makkah baina Qudaydin was-Sahili. Ini karena Al-Muraisi dari arah Mekah, di antara Qudayd dan Sahil. Wa hadhihi al-qissatu min nahiyati Khaybarah nahiyati Khaybar, sedangkan kisah ini dari arah Khaybar. Liqauli Aisyah, berdasarkan perkataan Aisyah, innaha nazalatu bil Baida'i au bidzatil jaishi, bahwa ayat ini turun di Al-Baida atau Zatil Jaish. Wa huma Eh, bainal itu Pelpeda bisa tiga itu Zulhulaifah dekat dengan tempat mikatnya orang yang dari Madinah kalau masuk Mekah ya. Wahuma bainal Madinah wa Khaybar, dan ini antara Madinah dan Khaybar. Ya udah. Jadi tidak searah gitu kalau pendapat gua tadi yang dimaksud Al-Muraisi dengan apa?
Al-Muraisi, kalau itu yang dimaksud. Tetapi kalau eh, pendapat yang pertama sudah benar karena Zulhulaifa atau bisa Jas ini dia memperantarkan antara Madinah dan hebat itu baru relevan. Demikian kama jasa bihi An-Nawawi yang dipastikan oleh An-Nawawi. Lakin jasa bihi Ibnu Tim bi annal beda ia Zulhulaifah. Tetapi Ibnu Tin memastikan yang lain mana Al-Baida itu adalah Zulhulaifah itu adalah apa Bir Ali. Kalau kita sekarang Bir Ali ya. Waqala Abu Ubaid Al-Bakri Al-Baida huwa syaraful ladzi qaddama Zulhulaifah wa nafsu min tariqi Makkah adalah pintu utama masuk ke Zulhulaifah dari arah Makkah. Wakal wasatul jais minal madinati ala barid. Sedangkan ini pendapat lain lagi ya. Nanti Anda buka apa Mujamul Buldan. Lanjut ke hadis berikutnya. Masih ada Kak? Masih panjang ya? Ipung. Sudah anu aja apa banyak banyak riwayat-riwayat di sini banyak riwayat yang dhaif ya. Banyak juga riwayat yang mesti dianalisa mesti ya. Coba lihat lagi terakhir berapa berapa riwayat lagi. Baca baca saja tiga, baru kita selesai An-Nu'sani pertemuan berikutnya. Kita langsung pindah ke Nau eh, salis. An-Nahar, An-Nahar dengan Al-Layali. Ya, baca dua ini baru selesai. Wa minha dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun. Al-Maidah ayat 11. Al-ayat akhraja Ibnu Jaririn an Qatadah dari Ibnu Jarir At-Tabari dari Qatadah berkata, "Dzukira lana annaha nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi batni nakhlin." Bahwa disebutkan kepada kami bahwa ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berada di tengah kebun kurma fil ghazwati sabi'ati dalam peperangan yang ketujuh hina arada banu Tha'labah wa banu Muharibin ayyaftiku bihi ketika Bani Tha'labah dan Bani Muharibin ingin membunuh Nabi. Fa'atala'ahu Allahu ala dhalika, maka Allah memberitahukan hal itu kepadanya. Wa minha dan firman Allah, wallahu ya'asimuka minan nasi. Al-Maidah ayat 67 fi sahih Ibni Hibban fi sahih Ibni Hibban dalam sahihnya Ibnu Hibban an Abi Hurairah dari Abu Hurairah annaha nazalat fis safari bahwa ayat ini turun pada dalam perjalanan. Wa akhraja banu Abi Hatim wa banu Mardawaihi an Jabirin dari Abi Hatim dan Ibnu Mardawai mengeluarkan sebuah riwayat dari Jabir annaha nazalat fi dhatir riqa'i bi'a'la nakhlin fi ghazwati Bani Anmarin bahwa ayat ini turun di dhatir riqa' di puncak kebun kurma dalam perang Bani Anmar. Saya kira sudah ya, sudah kita baca ini An-Nausani Ma'rifatul Hadari Was-Safari. Ayatul Hadari banyak sekali. Karena itu Al-Hafiz atau
Al-Hafiz Al-Imam Asyuti Al-Muallif Al-Itqan, dia hanya memaparkan contoh-contoh ayat yang turun dalam perjalanan, ya, karena ayat-ayat yang oh, turun di selain tidak dalam perjalanan adalah Nabi ada di tempat kediamannya itu banyak sekali, tidak perlu kita paparkan contoh-contohnya. Jadi ada an-naul awal yaitu tentang Makki wal Madani, an-naul tsani tentang al-hadari was safari, an-naul tsalis an-nahari wal laili. Kita mengetahui ayat-ayat yang turun di siang hari dan ayat-ayat yang turun di malam hari. Jadi tiga nau di sini yang saya sebutkan tadi disebut di dalam apa bainahuma umumun wa khusus, ya. Anda tidak boleh mengatakan bahwa semua ayat makkiyah adalah semua ayat makkiyah adalah nahari atau tetapi kita boleh hanya mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu tidak lepas dari dua. Iman dia Makkiyah, iman dia Madaniyah. Semua Makkiyah dan Madaniyah itu tidak semuanya turun di siang hari. Ya, tahu? Tetapi semua ayat yang turun di siang hari dan atau malam hari tidak terlepas juga dari dua. Imam Makkiyah dan ada Imam Madaniyah. Ini disebut dengan bainahuma umumun wa khususun. Ada keumumannya masing-masing, ada kekhususannya masing-masing. Tidak boleh kita mengatakan umpamanya eh, kullu insanin hayawan. Nah, ah, tidak boleh kullu insanin hayawanin natik. Wa kullu hayawanin natik insanun. Cocok begitu kan? Ah, itu tidak boleh kita mengatakan bahwa semua ayat Makkiyah dan Madaniyah eh ya, semua ayat Makkiyah dan Madaniyah tidak terlepas dari siang dan malam. Oke, gitu. Tapi tidak boleh kita mengatakan semua ayat Makkiyah boleh juga kita mengatakan semua ayat laili, ayat turun di malam hari dan siang hari eh, adalah tidak terlepas dari dua imam Makkiyah, imam Madaniyah. Jadi bainahuma hukumu khusus, ayat Makkiyah boleh saja safari, boleh saja hadari. Ayat Makkiyah boleh saja nahari, boleh saja laili. Jadi eh, di sini sebenarnya di sini eh, mungkin kalau bukan waktu kita sekarang ini mungkin ada karangan nanti yang mengkhususkan karena pendalaman tentang ayat-ayat safari dan hadari ini kita belum mendapatkan banyak referensi yang mengulas tentang ini. Yang lebih banyak itu adalah tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah dan Madaniyah sudah sampai kepada ciri-ciri kita berbicara tentang dawabitnya, standar-standar disebutnya ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ada ciri-cirinya, ada pola-polanya. Oh, kalau ada ya Yuhannas itu pada umumnya maka itu adalah Makkiyah. Tetapi punya enggak ciri-ciri kita bagaimana tanda-tandanya ayat-ayat yang turun di siang hari? Tidak ada kan? Nah, tidak ada karangan itu. Bagaimana ayat-ayat turun malam hari? Ciri-cirinya apa saja ayat-ayat yang turun di dalam perjalanan Nabi? Demikian juga sebaliknya. Kalau Anda mau membuat suatu temuan baru dalam ulumul Quran, ini buat setelah ini. Tapi butuh apa namanya? Butuh pendalaman pembacaan secara eh, dari awal sampai akhir ya, bisa puluhan tahun. Tapi cobalah pemanya kalau Anda membuat pemanya. Jadi jangan lewatkan kita ini alihkan kita baca itu perjalanan panjang, catat-catat semua itu, termasuk pemanya yang bisa menjadi tesis disertasi Ar-Rijal Al-Rijalul Itqan. Anda hanya mengulas tentang orang-orang yang disebut, tokoh-tokoh yang disebut dalam Al-Itqan.
Nah, apa gunanya? Gunanya adalah membantu kita untuk membuat satu list tentang orang ahli-ahli ulumul Quran. Ya toh? Oh, ini ahlinya di bidang ini, ahlinya di bidang itu. Itu fungsi yang bisa diberikan. Sehingga ketika kita umpamanya mau melakukan membuat kajian dalam sebuah tesis yang dalam tentang apa pola khususnya ayat-ayat yang turun di siang hari itu, itu kita melacak dari, karena ini al-itqan adalah merupakan gabungan, ya. Jadi Asyuti itu dia menggabungkan semua kitab-kitab ulumul Quran yang pernah dibuat sebelumnya, ya. Dan disinilah, dan setelah Al-Itqan ini tidak ada lagi satu apa namanya, tidak ada lagi satu karya yang monumental apa yang dibuat Al-Itqan ini dari tahun abad ke-10 Hijriah. Sudah 5 abad atau hampir 6 abad ini tidak ada produksi baru. Ya, maksudnya itu saja. Semua karangan-karangan setelah ini adalah begitu-begitu saja. Seperti apa karangan baru? Tidak ada kan? Kalau bisa buat, kalau perlu buat lagi tambah. Kalau Imam Asyuti berapa anwa nau dalam Al-Itqan 80 lebih. Kita buat 100. An-nau apa kita tambah? Ya kan? Nah, jadi Anda punya catatan-catatan gitu. Oh, ini paling tidak, oh ini bisa jadikan tesis, disertasi. Ini banyak sekali sudah orang-orang yang disebut eh, siapa. Jadi Imam Asyuti kan ketika dia eh, itu ketika masuk pembahasan satu masalah, Imam Asyuti menyebut tokoh yang punya kompeten dalam masalah itu. Nah, maka dia merujuk, itu memberikan informasi kita. Pokoknya Anda mau mengetahui tentang An-Nahari dan Laili ini, maka kembali ke karangan-karangan Ibnu Habib. Siapa Ibnu Habib itu? Itu sebenarnya Asyuti sudah memberikan informasi ke situ. Karena eh, Asyuti di Al-Itqan itu, supaya kita tahu, pertama disebut itu referensi utama yang dirujuk dalam pembahasan ini. Disebutkan buku-buku yang dikarang dalam masalah ini, disebutkan itu. Ya toh? Atau disebutkan orang, atau dia menukil ke orang ulama daripada itu, berarti itu referensi. Maka banyak dia mengatakan kalau Ibnu Habib nazal aksar Quran, maka kembalilah cari semua kitab-kitabnya Ibnu Habib yang terkait, khususnya yang terkait khusus untuk masalah masalah ini. Jadi bisa juga Anda menjadi punya catatan, bisa menjadi tesis tertentu. eh, kita membuat lagi baru, ya, no kita detailkan hari, laili. Kita, kalau Anda bisa mencari ayat-ayat yang turun di jam tertentu, itu bagiannya daripada nahar. Oh, ayat-ayat yang turun di waktu asar bisa. Cari saja berapa saja, mungkin ada tidak sampai ratusan mungkin riwayat gitu ya di asar itu. Oh, ayat-ayat yang turun di subuh hari bisa buat tesis itu, disertasi. Oh, ayat-ayat yang turun di maghrib. Oh, oh, ayat-ayat yang turun ketika Nabi bersama istrinya, ya kan? Banyak, bisa jadi tesis semua. Saya kira demikian. Jadi pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke An-Naw As-Salif, ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair guru Tapu.